Mungkin video ini isinya cerita ya, bukan review lengkap. Jadi, di suatu hari yang mendung, karena Bogor hujan mulu, saya mikir, ini monitor saya yang satunya kok warnanya tuh mulai aneh dan ada bleeding. Mungkin faktor umur juga ya. BTW, ini monitor secondary saya. Kepikiran deh buat beli monitor baru. Sampai akhirnya beneran kebeli si MSI MAG 275QF. Resolusinya 2K 180Hz. Monitor utama yang dulu saya pakai itu Xiaomi A24i, yang sekarang udah jadi secondary monitor semenjak datangnya monitor MSI. Karena monitor saya resolusinya 2K, VGA yang saya pakai itu ngos-ngosan kalau dipakai gaming sama editing. BTW, saya pakai GTX 1070 Ti dari Hall of Fame. Sampai akhirnya kepikiran deh, gimana ya kalau saya pakai VGA yang emang mumpuni buat jalan di 2K 180Hz. Tibalah saatnya VGA ini datang, yaitu RX 9070 dari Sapphire Pure. Disclaimer dulu, ini punya AMD ya, jadi saya minjem VGA ini buat dites selama 3 mingguan lebih lah, jadi genapin aja kayak 1 bulan. Dengan tujuan saya ingin merasakan gimana sih esensinya, feelingnya, pakai monitor 2K 180Hz. Karena seperti yang teman-teman tahu, selama ini saya punya PC itu hanya merasakan 1080p aja. Seumur-umur lihat monitor 2K atau 4K, ya cuma di pameran doang. Aduh. Jadi karena rasa penasaran itulah video ini saya buat. Catatan dulu ya teman-teman, di sini saya tidak bermaksud untuk membandingkan secara performa atau apapun itu antara VGA saya si 1070 Ti dengan RX 9070. Ya karena emang nggak head to head. Jadi di sini saya memang murni cerita aja. Kalau ngomongin fisik, si Sapphire Pure ini ternyata badak banget alias bongsor. Walaupun dengan kebongsorannya, ternyata beratnya ini mirip loh sob sama si GTX 1070 Ti HOF milik saya. Punya berat yang hampir sama di sekitar 1,3 kg kurang dikit. Padahal secara dimensi si 1070 Ti itu lebih kecil dikit ya. Soal menyoal cooling sih kalau dilihat antara 9070 polos dan yang XT, itu secara desain punya cooling yang sama. Jadi harusnya 9070 ini punya performa pendinginan yang lebih adem karena speknya ada di bawah versi XT. Sedikit ngomongin speknya, RX 9070 polos ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih sama yang versi XT. Punya VRAM sebesar 16GB GDDR6 dengan bandwidth di 644 Gbps. Clocknya sendiri ada di 2210 MHz, bisa boost sampai 2700 MHz. VGA ini jalan di PCIe 5.0x16 ya sob, nggak ada yang dipangkas-pangkas. Sedangkan untuk TDP-nya sendiri ada di sekitar 245 Watt, dengan rekomendasi PSU di sekitar 600 Watt. Untuk spek lengkapnya saya akan cantumkan di layar kaca aja ya. Perbedaan paling kerasa dengan versi XT sih paling pada jumlah compute unit, Ray Accelerator, dan AI Accelerator, beserta clocknya yang lebih tinggi. Secara spek di atas kertas sih saya merasa versi polos ini sangat cukup ya daripada versi XT. Kecuali versi XT ada penambahan VRAM, kayaknya bakal lebih berasa tuh. Oke, sekarang kan saya lagi seneng nih ya main Delta Force. Nah, biasa main itu di grafik ultimate. Cuma ya dapat sih sekitar 40-50an FPS. Terus kalau nyalain FSR quality dapat sih di sekitar 60an lebih FPS. Tapi ya monitor saya kan 180Hz ya. Jadi buang-buang duit aja gitu pakai monitor ini. Ngegame cuman dapat 60 FPS. Tapi misal lagi serius banget main, saya biasa turunin ke medium dengan nyalain FSR quality. Dan bisa tuh hasilnya dapat 100an FPS. Jadi ya so-so lah masih oke. Tapi pas saya pakai 9070, bener-bener langsung boost 3-4 kali lipatnya. Apalagi kalau nyalain FSR quality, FPS udah bisa langsung ke 200an lebih. Ini yang dinamakan potensi monitor keluar semua. Dalam hati langsung ngomong, jadi gini ya rasanya gaming 2K 180Hz. Waduh, mantap, lancar ya bos. Ya padahal ini cuma 2K, gimana rasanya lagi ya kalau main di 4K OLED 180Hz gitu.
Namanya juga manusia akan selalu ngerasa nggak puas. Tapi jujur aja selama saya main bener-bener on perform banget sih. Gimana enggak ya? Performa PC lancar, monitor bagus, peripheral juga mendukung. Jadi itu udah kayak cheat secara hardware ya. Beralih ke sisi produktivitasnya, karena emang hari-hari saya namatin Adobe Premiere Pro, luar biasanya RDNA 4 ini bikin GPU Radeon sekarang udah sangat-sangat mumpuni buat dipakai ngedit sob. Selama 1 bulan saya ngedit beberapa video pakai si 9070, nggak ada kendala apapun. Ya wajar sih ya, GPU kelas atas, hehehe. Contohnya saya ekspor video ini yang durasinya 17 menit lebih. Itu selesai diekspor dalam waktu 5 menit 19 detik aja. Ini videonya cukup panjang loh. Sedangkan pas pakai si 1070 Ti dengan video yang sama, bisa selesai dalam waktu 7 menit 16 detik. Ya walau sekali lagi ya, ini nggak head to head. Saya cuma ngasih tahu aja apa yang saya rasakan selama ini. Jadi saya sangat salut kepada AMD sekarang, sudah berasa banget berbenahnya. Nah mungkin sebagai gambaran gaming di resolusi 2K, saya akan tes di beberapa game ya. Nggak banyak sih, tapi semoga bisa ngasih gambaran performa gaming VGA ini. I hope we find them soon. Look! Baiklah, setelah 1 bulan kurang saya pakai RX 9070, saya beneran suka sob sama GPU Radeon di generasi sekarang. Kita bicara soal driver dulu deh. Hal yang sangat sering diperseterukan oleh banyak orang soal GPU Radeon, drivernya sekarang ini nggak ada masalah sama sekali sob selama saya 1 bulan pakai. Nggak pernah tuh yang namanya nge-crash, error, bug, dan semacamnya. Fitur-fitur yang ada dalam softwarenya juga lengkap pakai banget, mulai dari tuning GPU, monitoring, sampai streaming bisa dilakukan di softwarenya ini. Walau banyak yang nggak kepakainya sih, tapi nice to have aja. Lalu tentu aja rombakan AMD pada sisi produktivitasnya. Saya bicara soal editing dan streaming ya. RDNA 4 ini sih udah improve banget. Kasarnya mulai mengejar ketertinggalannya dari Nvidia yang selama ini kita tahu soal produktivitasnya Nvidia selalu lebih unggul. Tapi AMD nggak tinggal diem,
Sekarang produktivitas pakai GPU Radeon pun ternyata masih tetap lancar dan kenceng. Tapi kalau soal generate AI dan semacamnya, saya rasa masih belum sebegitunya ngejar ya. Dan saya pribadi juga gak ngetes soal itu. Tapi intinya soal produktivitas udah gak bisa dianggap sebelah mata lagi sob. Apalagi buat PC yang kebutuhannya kayak saya gini, kadang ngedit, kadang ngegame. Balance gitulah. Lalu soal performa gaming, ya kayaknya gak usah dijelasin lagi deh ya. Performa gamingnya Radeon udah menang telak sih di harganya. Kesimpulannya saya benar-benar puas pakai RX 9070 ini. Dulu juga saya pernah pakai tuh 9060 XT dan sama-sama puas sih. Karena Radeon yang sekarang tuh benar-benar udah beberes di banyak hal, apalagi soal produktivitasnya. Hal ini bikin Radeon mulai bisa disebut GPU balance nih. Apalagi melihat harganya yang seperti biasa selalu lebih murah dari kompetitor. Versi 9070 Pure ini punya harga di sekitar 11 jutaan. Secara price to performance, saya menilai bagus sih. Buat yang nanya ini setara dengan VGA apa, iya monggo dicek aja sendiri di YouTube. Jadi gitu aja sob, cerita soal saya pakai Radeon 9070 polos ini ya. Kalau kalian merasa kurang puas soal pembahasannya secara spek dan secara teknis, banyak kok channel yang bahas VGA ini lebih detail dan juga rinci. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal GPU yang satu ini.